Silakan, kata pengantar. Kenapa kau tadi lari? Aduh, dis. Kenapa kau tadi lari? Kena pembatasan, dis. Kena pelanggaran Silakan. aku, dis. Serius. Yang bagian Masa mana nggak yang ada kamu nggak paham notifnya? di situ? Saya tanggapi dulu boleh, makanya kau jangan Silakan. potong ketika aku mau menarasikan, jangan dipotong gitu loh. Silakan. Silakan. Oke, baik. Kan saya tadi sudah bilang, Nabi Muhammad SAW ketika kau mengatakan dia mati, apakah orang Yahudi itu berjasa? Saya bilang tentu saja tidak. Oke, kenapa kau bilang iblis berjasa? Halo? Sudah macet lagi dia kan? Oke, kalau kau katakan bahwa perempuan Wahyudi itu tidak berjasa, lalu kenapa Anda katakan bahwa orang-orang yang menyalib Yesus itu berjasa? Sinyalnya udah macet nih. Ya udah. Kan udah nih. Coba bagusin dulu perangkat-perangkat kalian nih kalau mau naik nih ya. Ayo silakan, silakan. Langsung macet. Muhammad. Ya udah datang Muhammad. Ya silakan, Muhammad. Silakan Muhammad, nyalakan kameramu. Silakan Muhammad, nyalakan kameramu. Saudara Muhammad, silakan nyalakan kamera. Oke, Kang Edis. Silakan. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Silakan, Bang. Nyalakan kamera dulu, baru kita ngobrol. Ya. Oh, ini si Anu ini. Coba banter aja. Oke, Bang. Abang tadi nyimak, Bang. Saya nyimak tadi mulai kamu membahas anak putra Maryam. Oke. Di bagian mana tadi yang kurang jelas, Bang? Yang ketika terjadi peristiwa penyaliban tersebut, lalu terjadi keselamatan. Terus ketika Nah, Muhammad kalau masalah diracun. itu saya setuju sama kamu, Dis. Udah clear ya? Clear? Ya, clear. Kalau masalah Apakah itu iblis saya berjasa setuju di sama situ? kamu. Yang saya Sebentar, Bang. Sebentar. Bang, Enggak, kipasnya aku- dimatikan dulu, Bang. Kipas ikutan diskusi ke sini dia. Matikan dulu kipasmu. Oke, tak keluar. Tak keluar dulu. Oke. Apakah dari pembicaraan saya tadi akan Anda simpulkan bahwa iblis berjasa? Pokoknya saya ngikut kamu yang tadi itu. Kamu itu benar. Saya tak Tenang lihat Bang kamu Muhammad, tadi. tenang. Jangan seperti Romo KP kalau ditanya A, jawabnya ke pasar, ke kebun, kemana. Dengar. Apakah menurut penjelasan saya tadi bahwa iblis berjasa? Iblis itu tidak berjasa. Oh, ya, mantap. Udah jelas kan? Gitu jelasinnya. Kalau jelasin Sebenarnya begitu, gini. mereka ngerti. Silakan, Sebenarnya apa yang mau Anda itu- bahas? Gini ya, sebenarnya memang iblis itu ada jasa, tapi tidak berguna lah jasa itu. Jadi disebutkan tidak Apa berjasa. jasanya iblis? Ya, dia itu akibat, sebab akibat dia Pertanyaan itu saya, apa bisa jasanya itu. iblis? Jasanya iblis apa? Jasa yang tidak berguna. Soalnya dia itu iblis, jasa yang tidak berguna. Udahlah kita nggak usah bahas Ya itu, sudah, nggak Anda usah mau bahas bahas itu. apa? Anda tadi sudah cukup paham dengan itu. Apa yang mau Anda bahas Iya. sekarang? Isu apa? Yang saya bahas ya, yang mau saya bahas, tolong kita bicara tentang mulai anak Tuhan. Nah, kamu tadi bicara mulai anak Tuhan. Tolong kita bahas lagi. Kamu mulai lagi. Pertanyaan saya, kalau Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, apakah engkau akan menyembahnya? Oh, itu yang kedua. Ya, saya jawab ya. Jawab dulu. Jangan sebentar, jangan seperti Romo capek kalau ditanya. Ditanya A, jawabnya B, C, D, A, F, G. Sebentar, pertanyaan saya. Ya. Jikalau Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, apakah Anda akan menyembah anak tersebut? Aku akan menyembah. Soalnya kenapa? Kamu tak ajarin ya di sini, tak ajarin.
Soalnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mungkin mempunyai anak selama-lamanya. Makanya Baik. ada ayat gitu. Baik. Nah, itu aku mau ngajarin Baik. kamu. Jawaban yang Kamu. mantap. Gini, kalau Romo Kamu capek ya? debat dengan saya harusnya gini jawabannya biar keren. Baik. Baik. Jadi, pertanyaan saya kepada Anda. Kalau Allah punya anak atau kalau Tuhan yang Maha Pemurah punya anak, Anda akan menyembahnya. Baik. Aku akan Saya- menyembah. Baik. Seperti Allah mengatakan menyuruh Muhammad untuk mengatakan itu. Aku akan mengikuti. Pertanyaan saya. Apa tujuan dipilihnya Isa ibnu Maryam oleh Allah? Nah, Isa, Nabi Isa, iya untuk Bang, mengajarkan coba umat. dengarkan saya. Dengarkan, tenang. Apa tujuan Allah memilih Maryam? Saya ulangin karena agak selip tadi ngomong. Apa tujuan Allah memilih Maryam? Iya, untuk melahirkan anak toh. Untuk melahirkan anak. Anak siapa? Anak Maryam. Oke, anak Maryam. Anak yang ada di dalam Maryam itu dari siapa? Dari Maryam. Dari Maksud Maryam, kamu dari Maryam. kurang lengkap. Sebentar, tenang. Pertanyaanmu lengkapkan dulu. Tenang. Shh. Apakah Maryam sendiri yang bikin ada anak dalam dirinya? Semua manusia tidak ada yang Saya nggak nanya semua manusia, satu-satu. Tenang. Iya. Oke. Kita rekonstruksi dulu, ulang-ulang dulu ya, biar sambil teman-teman nyiapin kopinya. Dengar. Monggo. Allah memilih Maryam untuk melahirkan anak. Setuju. Betul. Oke. Anak yang ada dalam rahim Maryam dari siapa? Bukan dari. Kamu paham nggak? Astaga. Kok bukan dari? Dari siapa anak itu berasal? Itu temanmu udah jawab dari Allah tuh. Temanmu sudah jawab. Temanmu sudah jawab. Suruh teman. Debat sama temanmu. Coba tanya sama temanmu. Bro, dari siapa anak itu berasal? Dari siapa anak itu berasal? Ciptaan goblok. Dari siapa? Dari siapa anak itu berasal? Allah yang menciptakan goblok. Dari siapa anak itu berasal? Itu ciptaan. Dari siapa? Bukan Dari siapa anak itu berasal? Bukan dari ciptaan. Oh, Ciptaan. dari. Berat saudara-saudara. Oke. Loh, Anak habis itu ini kamu nurunin aku, jelas. sebentar. Apakah anak tersebut tiba-tiba datang ada di rahim Maryam tanpa sebab musabab? Loh, itu diciptakan. Ada sebab musababnya enggak? Yang namanya Tuhan. Ya itu udah, Maha saya Kuasa. nggak nanya diciptakan atau enggak. Saya nggak nanya itu. Dari Loh. siapa anak itu? Dari Maryam. Yang menciptakan itu Allah. Dari siapa? Loh, dari Maryam, Bros. Berarti Maryam sendiri yang bikin? Yang Allah yang menciptakan. Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Loh, Maryam. Berarti Dari Maryam Maryam. sendiri yang bikin. Loh, Allah yang Astaga, menciptakan. makasih Bang Obi. Thank you Bang Obi, makasih. Gini, dengarkan saya. Apakah anak tersebut dari Maryam sendiri? Dari Maryam sendiri, tapi Allah yang menciptakan. Maryam tidak berkuasa. Allah Oke. yang berkuasa. Berarti Allah yang bukan menciptakan. bukan Maryam yang membuat anak itu ada di situ, betul? Loh, ya bukan lah. Oke. Pertanyaan saya, dari mana anak itu berasal? Allah yang menciptakan. Dari Allah. Dari Allah setuju? Dari Allah setuju? Allah menciptakan, bukan dari Allah. Dari tidak Allah, mempunyai- betul. Allah Saya tidak tidak tanya mempunyai diciptakan atau tidak. Begini loh. Saya tidak tanya itu diciptakan atau tidak. Yang saya tanya, anak itu dari siapa? Dari Maryam. Yang Bukan dari menciptakan Allah. itu Bukan dari Allah. Loh. Aku lah bilang sih, Dis. Kamu bisa nggak? Otakmu itu loh. Kok Otakmu bisa kayak kamu rasa- katakan dari Maryam bukan dari Allah? Bukan dari Allah? Loh, siapa yang diciptakan? Kamu ngerti nggak? Saya tidak tanya diciptakan atau tidak. Saya tanya dari siapa?
Ya itu bulat, kamu itu bulat di. Bulat gimana? Pertanyaan saya, nih pertanyaan saya. Ini ada loh, gelas, kalau aku- sebentar. kalau Ini aku- ada gelas, kalau sebentar. aku- Sebentar dulu. Ini ada gelas di sini, di atas meja. Alah, kamu Saya itu tanya. dilihat Sebentar. orang, Tenang, dilihat orang tenang, malu harus. tenang, tenang, tenang. Kamu Ini yang ada tenang, gelas. tenang, Sebentar, Gis. tenang. Ini ada gelas di depan pintu rumah. Oke? Ada gelas di depan pintu rumah, oke? Nggak penting itu. Lalu Kamu saya itu- tanya, dari kamu mana nggak gelas kalah. ini diciptakan? Dari mana? Diciptakan. Gimana sih? Yang saya tanya dari mana? Dari mana gelas itu? Dari air mani kalau aku jawab. Iya, kalau Dari aku air jawab, maninya siapa? Air maninya siapa? Loh, air mani itu diciptakan di. Air maninya siapa? Kamu bisa menciptakan air mani. Astaga. Berarti anak yang ada dalam rahim Maryam dari air mani siapa? Loh. Di air Pikir mani saya diciptakan kamu kasih jawaban, harus kasih dari temanmu. manusia. Sebentar, kasih temanmu yang ngomong coba. Temanmu coba tanyain dia, tanyain dia. Nggak bisa, Dari siapa, dia Bro? itu- Loh, nggak bisa dia itu. Ya. Aku ya. Oh, depan sama pohon kelapa sana. Ya. Sebentar. Sama pohon sebentar. kelapa, ngomong sama pohon kelapa sana, sama pohon kelapa. Bayangin teman-teman, ada paket datang ke rumah Anda, cik, 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 tiba di depan pintu. Lalu ditanya sama bapakmu, dari mana ini Udin? Oh, itu diciptakan. Gua nggak nanya ini diciptakan, gua nanya ini dari mana? Dari mana? Oh, itu diciptakan. Untung kalau bapaknya seperti Pak Raden, Anda gitu anak I. Ditanya dari mana, bukan siapa yang menciptakan. Itu bisa tiba-tiba ada di depan pintu. Dari siapa? Pengirimnya itu siapa? Pengirimnya siapa? Oh, gimana ini orangnya? Oke, kita kasih naik ada Muhammad Hamzah. Silakan. Heran dengan orang-orang ini loh. Nggak pernah nyambung. Ditanya Malam, dari Edi. mana itu diciptakan. Bukan saya tanya mau itu Malam, diciptakan, Bang mau enggak Edi. itu urusan belakang. Nah, silakan Malam Muhammad. Bang Edis. Selamat malam, nyalakan kamera dulu. Ya, selamat malam. Ya, Bang Muhammad Hasan nyalakan kamera dulu, Bang. Ayo kita diskusi yang bagus, Bang. Silakan. Oh ya. Bentar. Bisa gak dari situ? Oh iya. Saya bantu dari sini Bentar, boleh? Nah, itu sudah saya kirimkan di sini. permintaan. Ah. Oke. Bang bisa. Muhammad Hasan, lanjut yang tadi atau membahas isu baru? Saya mau tanya Bang Edis. Saya kan nggak punya agama saya, Pak. Os. Masih bingung saya. Mau agama Islam apa? Saya mau tanya dulu, agama Bang. Kristen? Di Itu saya KTP masih apa bingung, tertulis, Bang. Bang? Di KTP Islam. tertulis apa? Islam. Islam. Bang, saya mau Karena nanya sama orang Bang, tua apa? saya Islam. Oke. Apa Abang sudah ragu dengan agama Islam, Bang? Ragu semua saya. Astaga. Makanya, Bang, jangan kebanyakan nonton Edis TV. Iya, makanya Akibatnya jadi saya- seperti ini. Bang, saya itu sering nonton Abang itu makanya saya pelajari semua. Kayak mana agama Kristen ini, kayak mana agama saya ini. Ternyata Salam. semuanya itu kurofat. Oke, silakan. Baik. Masa Kenapa ada Anda? Tuhan jadi Oke, kalau Anda mengatakan agama Islam itu kurofat, yaitu urusan Anda ya. Oke. Kenapa Anda bisa mengatakan bahwa agama Kristen sama seperti agama Islam yang Anda simpulkan sebagai kurofat? Silakan, Bang. Nyalakan kamera dulu, Bang. Kameranya, Bang, jangan sambil jalan. Duduk dulu yuk. Duduk. Oh, iya. Kenapa, Bang, Anda katakan kurofat, Bang? Kan Isa itu kan apa? Katanya Isa ya. Manusia. Bukan Isa, Bang. Yesus. Di dalam Yesus. di dalam agama Kristen itu tidak ada Isa, yang ada Oh, Yesus Yesus ya? atau Yeshua, ya. Yesus itu Tuhan. Bang, Tuhan apa manusia? Tuhan itu apa, Bang? Kata-kata Anda, Tuhan apa manusia, itu sebenarnya pertanyaan yang salah. Gimana? Gini, Bang.
Abang nampaknya dari logat bicara abang orang Jawa, betul bang? Ya, betul. Oke. Waktu abang memanggil yang di langit sana, Tuhan yang di langit sana, dulu waktu Anda masih Islam, kalau orang Jawa memanggil dengan panggilan Gusti, betul nggak? Ya. Betul nggak? Ya, betul. Gusti. Benarkah bang, raja pun, penguasa, itu dipanggil dengan panggilan Gusti juga? Iya, Gusti. Oke. Nah pertanyaan Anda itu, Yesus apakah Gusti atau tidak? Itu salah bang. Apakah Anda Terus maksud gimana, itu? Bang? Yang benar, Bang. Yang Iya, benar itu pertanyaan gimana? Anda, Yesus manusia atau Gusti, itu membingungkan. Gimana Yesus Ya, manusia makanya atau saya Gusti? bingung ini saya tanya, Bang. Begini bang, Tuhan itu bahasa Jawanya itu Gusti. Begitu. Iya. Nah, Apa? ketika Anda bertanya kepada saya, apakah Yesus itu manusia atau Gusti? Ya dua-duanya bang. Raja itu manusia nggak? Sebentar bang, raja itu manusia nggak? Manusia. Dipanggil Gusti nggak? Ya, Gusti. Oke, berarti pertanyaan saya, Gusti raja Raja itu, tapi. oke, Gusti Raja. oke, Gusti Raja. Pertanyaan saya, raja itu manusia apa Gusti? Gusti Raja, Bang, panggilannya. Iya, pertanyaan saya, raja itu manusia apa Gusti? Manusia. Bukan Gusti. Ya kan tadi udah bilang, Bang. Saya juga bingung ini. Iya, makanya jangan bingung-bingung. Makanya pertanyaan saya begini juga bang, bingung. sedikit Mau masuk bang. mana agama ini? Baik, begini bang. Saya mau jelaskan ya bang ya. Hmm. Pertanyaan apakah Yesus itu manusia atau Tuhan, itu Ya. pertanyaan itu sama salahnya dengan pertanyaan, wahai baginda raja, engkau manusia atau Gusti? Oh, gitu ya. Ini pertanyaan macam apa ini? Iya Bukan pertanyaan berarti dua-duanya. ya? Gimana? Terus gimana saya mau tanya ini? Silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Katanya Tuhan itu beranak ya. Betul kah? Oke. Tuhan di dalam Alkitab yang Anda maksud Bapa di sorga, kata Gusti yang Anda tujukan kepada Bapa di sorga, Ya. ia beranak, bukan dalam arti ia punya istri, lalu kawin, begitu, lalu Tuhan punya beranak, anak. Bang. Yang dimaksud punya anak di situ, Bang, bukan dalam Ya. pengertian. Gini aja, Bang. Abang anak-anak Indonesia nggak? Kita anak-anak Indonesia nggak? Anak Indonesia. Indonesia suami siapa istrinya Indonesia? Kan bukan manusia, Bang. Nah, makanya Bang, ketika Tuhan maksudnya Bapa di surga, Gusti Bapa di surga, Anda katakan punya anak, itu menggambarkan sebuah relasi Bang, bahwa kita ini kepunyaan Dia. Makanya ketika ibu Anda marah, misalnya nih, mohon maaf ya, bukan bermaksud membawa ibu Anda, gini. Atau ketika tetangga Anda marah, tetangga Anda bilang, anak setan lo, dasar anak setan. Nah, ungkapan anak setan itu bukan berarti setan tuh kawin, terus punya istri, punya anak, bukan. Arti anak setan itu, kita itu mewarisi genetikanya setan. Kita itu diserupakan setan gitu ya? Iya. Sifatnya. Betul. berarti Nah, gini ya? sebagai gini Apa? Bang, sebagai orang Gini. Kristen, berbicara Yesus dulu. Yesus sebagai anak Iya, Allah, betul. Yesus sebagai Allah. pengejawantahan daripada Elohim Bapa di sorga itu, Bang. Berarti Jadi gini, Bang. Yesus sifat-sifatnya, tabiat-tabiatnya Allah gitu ya? itu waris gitu ya? nurun ke anaknya. Nah, kita pun sebagai orang Kristen, saya sebagai orang Kristen, itu harus menjadi anak-anak Elohim seperti Yesus. Makanya kami harus Kalau mirip zaman dengan sekarang Yesus. bisa gak manusia jadi Tuhan, Bang? Maksud jadi Tuhan itu apa? Ya maksudnya seperti Yesus itu, sifatnya itu. Lembut hati, murah hati. Bisa. Bisa Makanya- hidupkan orang mati. Bisa Makanya nggak? makanya Kristen Percaya gak itu bisa, Bang? Makanya Kristen itu mengajarkan orang supaya ia menjadi pribadi yang semakin hari semakin mirip Semakin baik. dengan gambaran daripada anaknya,
anaknya Bapa di surga, yaitu Yesus. Kalau Yesus dikatakan anak Tuhan ya, karena orang-orang yang bisa hidupkan orang mati katanya ya. Saya gak Bang, tahu, anak Tuhan itu lihat bukan sendiri. gini bang. Menjadi anak Gimana, Tuhan gimana? itu bukan berarti harus bisa menghidupkan orang mati. Gimana? Menjadi Jadi Tuhan anak itu? Tuhan itu artinya menjadi suatu pribadi yang dimana pribadi tersebut mewarisi genetikanya, mewarisi sifat-sifatnya atau tabiat-tabiat Tuhan itu daripada ya? Tuhan itu. Apa sifat-sifat Sifat Tuhan Tuhan? itu. Ia pengasih, ia panjang sabar, ia lemah Sabar. lembut. Seperti itu. Lemah lembut. Nah, itulah yang ada. Makanya Berarti berbahagialah kalau orang yang membawa marah-marah itu bukan damai. sifat Tuhan berarti, Bang. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut Hmm. sebagai anak-anak Allah. Bukan Allah ya Bang ya. Kalau anak-anak Allah saya tidak tahu. Biasanya sih, saya mau Anak tanya Allah. dulu Bang. Itu yang suka demo-demo itu, yang suka teriak-teriak, pecahin, rusakin, bakar, ya kan? Teriak-teriak nama Ya. Tuhannya itu. Pertanyaan saya, apakah Ya, Bang. itu membawa damai atau membawa rusuh? Membawa rusuh. Membawa rusuh. Nah, kalau Rusuh, seperti itu, tabiat-tabiatnya seperti itu mencerminkan siapa? Ajaran siapa? Ajaran setan. Ya itu, makanya disebut anak-anak setan. Berarti kalau kita Nah, itu baik, murah hati, apalagi tadi gitu, Bang. Lemah membawa lembut. damai. Nah, kita itu berarti bisa jadi anak Tuhan ya. Betul. Mantap juga berarti ya. Iya, Bisa nak jadi anak makanya jadi Kristen, dibaptis jadi anak-anak Tuhan. Gitu. Oh gitu, Bang. Oke, sip, Bang. Kurang jelas lagi Bang? Sudah cukup jelas? Jelas, Bang. Nah, makanya Bang Jelas, begini. jelas. Berarti Makanya masih begini bisa Bang. ada Tuhan sekarang ini, Bang. Dari manusia. Gimana? Masih bisa ada Tuhan selain Yesus. Begini Bang. Yang dimaksud ada Tuhan di dalam diri Anda, bagi Anda itu apa sih maksudnya Bang? Saya ini juga bingung, Bang. Kadang Oke, lihat saya debat jelasin. itu, apa yang Saya mau jelasin Bang. didebatkan? Gini Bang. Begini Bang. Berbicara agama, kita itu berbicara hal-hal yang sifatnya itu hal-hal rohani, hal-hal metafisik, bukan Ya, saja goib berbicara itu, Bang. hal-hal. Bang, kalau saya ngomong jangan ikutan ngomong, nanti siapa yang mau kita Boleh. dengar, Bang? Gini, berbicara agama, tentu saja kita tidak hanya berbicara mengenai hal-hal yang daging, tetapi kita berbicara hal-hal yang metafisika. Setuju? Iya, betul. Oke. Percaya tidak Bang, di hati Anda, kalau kita bicara soal agama, maka harus ada, di hati Anda itu ada misalnya tahta, ada ruang di situ, yaitu tahta yang siapa yang harus memerintah di situ. Gini Bang, waktu Anda dulu belum murtad dari Islam, waktu Anda jadi Islam, benar nggak di hati Anda itu ada yang memerintah, yang mengendalikan Anda supaya Anda bangun pagi ambil air sholat subuh, lalu Anda jam segini nanti Anda ke masjid, Anda jam segini nanti Anda begini, punya duit nanti Anda zakat, punya duit nanti Anda terbang ke Mekah mencium batu. Berarti di hati Anda ada sosok yang memerintah di situ, betul? Betul. Nah, siapakah itu jika Anda menjadi seorang Islam? Allah Pikiran dan sendiri, Bang. Allah dan Rasulnya, betul? Pikiran sendiri. Iya, pikiran Anda itu dikendalikan oleh siapa? Gini loh Bang, Anda ngambil air wudhu pagi-pagi, lalu Anda masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, begitu kan? Lalu Anda punya duit nanti terbang ke Mekah, di sana nanti mencium batu. Yang membuat Anda berbuat seperti itu adalah Allah, betul? Karena lahirnya saya itu dari situ, Bang. Iya, makanya Anda itu Seumpama dikuasai. saya itu lahirnya dari orang Kristen, dari orang Kristen saya mungkin. Memang kalau orang cerdas itu Betul, cepat masuk Kristen loh. Gini, dengar saya ya, dengar saya. Itu berarti di hati Anda itu ada sosok yang memerintah, yaitu Allah. Allah duduk di dalam singgasana hati Anda, memerintah Anda. Setuju?
Gak tahu saya bang. Astaga. Ya bang. Bingung saya Tingkatin ini. dia Lihat bingung, debat itu bingung. bingung. Tingkatin IQ dulu biar nggak bingung. Aduh. Gimana saya ini tidak makan Paramek tiap hari coba. Teman-teman saya butuh hiburan, itulah. Mumet saya, pusing, saya udah pusing. Gimana? Teman-teman, bagaimana kalau kira-kira kalian bantuin saya ngomong begitu? Makanya teman-teman udah bisa lah saya ini membelah diri lah ya, bertambah banyak lah. Ayo apologi tambah banyak ya. Biar cuma saya sendirian lah. Mumet saya. Pusing. Aduh. Makanya saya bilang teman-teman, sebagai seorang manusia, di hati Anda itu ada tahta. Siapakah yang memerintah di situ? Kalau Anda Islam, yang memerintah di situ adalah Allah dan Rasul-Nya. Makanya kalian berkata, jikalau Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan satu ketetapan, maka tidak pantas seorang muslim laki-laki maupun perempuan itu punya urusan terhadap, memiliki satu urusan atas dirinya. Kalau Allah sudah menetapkan padanya suatu ketetapan. Ya, saya bacakan nih. Surat Al-Ahzab ayat ke 36. Saya bacakan ya. Makanya saya katakan di dalam hati Anda ada Allah dan Rasul-Nya yang memerintah. Makanya di dalam masjid itu ada tulisan begini. Ya. Saya tunjukkan sama Anda. Kalau Anda pergi ke masjid, ya, Anda akan menemukan yang begini nih. Ya, sebentar. Nih ya. Kita kasih tunjuk dulu. Nih. Kelihatan teman-teman? Siapa ini? Allah. Siapa ini? Muhammad. Oke. Siapa ini? Allah. Siapa ini? Allah. Siapa ini? Muhammad. Siapa ini? Allah. Siapa ini? Muhammad. Makanya Allah dan Rasul-Nya itu bersanding. Allah dan Rasul. Allah dan Rasul-Nya itu. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ini berdasar? Nih, saya kasih tunjuk. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Perhatikan. Saya bacakan. Dan tidaklah patut, nggak pantas bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya, Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu ketetapan. Akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah sesat yang nyata. Nah, makanya kalau berbicara tentang hati orang muslim, tentulah di hatinya tersebut Allah dan Rasul-Nya. Berbicara tentang kekristenan, kalau misalnya orang Kristen sejati ya, bukan KTP ya. Makasih Bang Herman. Kalau Kristen KTP ya nanti seperti Rudi Iskariot. Di hati Rudi ada siapa? Edis. Bercanda. Jangan serius-serius lah. Bercanda. Sebagai seorang Kristen yang sejati, kalau hatinya dibelah, di dalam hatinya ada siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu. Ya. Siapa yang memerintah? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena ketiganya adalah satu. Begitu. Makasih Bang Herman. Makasih Bang Herman. Thank you, Bang. Itu.
Jadi kalau kita sudah mengerti itu, kita udah ngerti nih dalamnya, itu udah ngerti kita. Oh, itu toh inti agama itu. Iya. Inti agama itu adalah berbicara tentang kepatuhan atau ketaklukan. Makanya berbicara agama itu berbicara kerajaan. Alkitab itu bicara kerajaan. Kalau bicara kerajaan ada raja. Kalau ada raja ada memerintah. Makasih Bang Herman. Bagaimana kita berbicara kerajaan tapi nggak ada yang memerintah? Bagaimana kita bicara kerajaan tapi nggak ada rajanya? Al-Quran juga berbicara seperti itu, bicara kerajaan. Allah itu dikatakan Malik. Malik dia itu. Sebagai raja. Makanya kalau orang Muslim, ibarat kata itu dadanya dibelap, di situ Allah itu menjadi rajanya, memerintah di situ. Nah Kristen kalau dadanya dibelah berbicara Bapa di surga yang memerintah. Nah apa perintah Bapa di surga? Supaya kita taat kepada Yesus. Apa perintah Yesus? Supaya kita taat kepada Roh Kudus. Makanya Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu. Bukan berarti Yesus adalah Bapa di surga, bukan. Seperti itu. Makanya perbaktian kita kepada Roh Kudus, ketaatan kita kepada Roh Kudus, ketaatan kita kepada Yesus, perbaktian kita kepada Yesus, itu adalah bentuk daripada ketaatan atau perbaktian kita kepada Bapa di surga. Jadi jangan salah membaca Alkitab dengan kata-kata jangan ada padamu Elohim asing. Maksudnya berbicara adanya Elohim, adanya Tuhan, adanya ilah yang di luar daripada Bapa di surga. Contoh, siapa itu Elohim atau ilah atau Tuhan yang bukan berasal dari Bapa di surga? Ilah asing itu siapa? Ya Allah. Allah itu ilah asing menurut Alkitab. Moloch juga ilah asing. Dagon. Siapa lagi? Baal. Semua mereka itu ilah-ilah asing. Karena pengajarannya tidak berasal dari Bapa di surga. Otoritasnya tidak berasal dari Bapa di surga. Makanya jika kamu dikuasai oleh mereka, berarti kamu melanggar hukum yang pertama itu. Jangan ada padamu Allah asing. Nah, itu udah kau langgar. Begitu. Dan bicara Allah asing itu bukan cuma yang saya sebutkan tadi. Banyak hal. Duit bisa jadi Allah asing. Jangan salah. Duit bisa menjadi ilah asing. Ketika duit itu telah menguasai kita, membuat kita memberontak kepada Bapa di surga, ya duit itu sudah menjadi ilah asing. Bukan cuma batu-batu aja. Zaman sekarang orang udah gak mau nyembah batu. Cuman RK aja, RK katanya yang masih mau nyembah patung katanya. RK yang ngomong loh. Karena RK yang ngomong bukan saya. Berhala zaman sekarang, ilah asing zaman sekarang, itu bukan hanya sekedar yang seperti dulu. Udah lebih hebat sekarang ilah-ilah asing itu. Ya. Seperti itu ya. Seperti itu. Semoga teman-teman paham ya dengan penjelasan-penjelasan saya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada hampir jam Muhammad Hamzah. Ini yang tadi Muhammad Hamzah ini. Dominic NTT. Silakan Bang, Dominic NTT. Silakan Bang. Tadi kenapa saya katakan di hati Rudi ada saya? Karena pagi, siang, petang, sore dia menggosip tentang saya. Makanya apa yang dibahas Rudi Edis? Apa yang dibahas Rudi Edis? Apa yang dibahas Rudi pagi, siang, petang, malam? Edis, Edis, Edis. Bukan Tuhan Yesus. Iya. Yang harus kita bahas itu Tuhan Yesus, bukan orang-orang Rudi sama bukan. Bukankah di sini kita membicarakan tentang nama Tuhan Yesus? Ujung-ujungnya kita memberitakan apa? Kan memberitakan nama Tuhan Yesus. Ya silakan Bang. Dominic NTT. Sorry Bang, saya cuekin tadi.
Islam atau Kristen, Bang? Saya dari Katolik, Paman. Katolik. Silakan, Bang. Apa yang mau Abang utarakan, Bang? Kita bisa diskusi sola scriptura? Sebenarnya ini, Bang, begini, Bang. Bukankah kita ini adalah sesama daripada umat-umat atau pengikut-pengikut Tuhan Yesus? Bang, begini Bang, ketika Anda berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, ketika Anda mengatakan Anda akan membuat Yesus menjadi Tuhan Anda, dan saya juga mengatakan saya akan membuat Yesus menjadi Tuhan saya selama hidup saya. Kita harus berusaha, Bang. Setiap hari Yesus harus jadi Tuhan kita, Bang. Ya. Jangan cuma hari Minggu doang Yesus Tuhan kita, hari Selasa setan yang Tuhan kita, Bang. Karena banyak seperti itu, Bang. Waktu hari Minggu angkat tangan, Yesus, ya kan. Memerintahlah engkau ya Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, ya hari Minggu Bang. Hari Senin, roh setan. Kan begitu Bang. Makanya setiap hari Yesus harus menjadi Tuhan kita. Nah, ketika kita sudah sepakat dengan hal tersebut, apa yang mau kita debatkan Bang? Coba. Iya, masalahnya kan abang bilang Yesus kan punya Tuhan. Jadi orang Katolik tidak terima dong kalau Yesus itu punya Tuhan. Astaga. Lagi-lagi. Oke, Bang. Sebentar dulu, Bang. Tadi Anda bilang, saya tidak mau berani mengatakan Anda mewakili Katolik ya. Makanya saya nggak berani ngomong-ngomong denom, Bang. Saya itu ngomong pribadi. RK itu juga saya ngomong pribadi. Ya, karena saya, Bang, saya kalau mau cerita panjang lebar, nanti kalian jadi tahu gini. Bang, saya itu Bang, pernah saya pergi ke gereja-gereja Katolik Bang. Gak ada saya di gereja itu nyembah-nyembah patung, gak ada. Yang saya katakan adalah ada orang oknum. Ada oknum, begitu loh, yang mengatakan bahwa Alkitab mengajarkan nyembah patung. Makanya itu saya bantah. Saya pergi ke gereja Katolik Bang berkali-kali karena ada orang yang spesial bagi saya. Itu dia seorang Katolik. Nah, ini nanti jadi kemana-mana ini. Ada orang Bang, ya, dia itu seorang Katolik. Makanya saya pernah ke gereja bareng-bareng sama dia. Gak ada. Di dalam gerejanya nyembah-nyembah patung gak ada. Saya ke gerejanya langsung kok, gak ada. Tapi ada orang tertentu Bang yang mengatakan Alkitab ngajari nyembah patung, makanya saya lawan. Begitu Bang, saya bantah. Itu adalah oknum-oknum tertentu seperti itu. Enggak semua seperti itu Bang. Makanya saya lawan kalau ada orang yang mengatakan Alkitab mengajarkan nyembah patung. Tidak saya benarkan. Gini Bang, saya tanya dulu sama Anda Bang. Ketika Anda tadi mengatakan bahwa Katolik, Anda berarti berbicara umum. Nah, disinilah kalau bicara umum ini, di sini sudah mulai kita agak-agak panjang jadi masalah, Bang. Saya mau tanya kepada Anda, Bang. Anda kenal Romo Patris Allegro? Iya, kenal. Oke, Romo Patris Allegro. Saya bukakan dulu, Bang ya. Sebentar, Romo Patris Allegro. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa seluruh umat Katolik mengatakan bahwa Yesus tidak bertuhan gitu ya? Ya. Oke, saya mau tanya dulu Bang. Abang yakin nggak bahwa Romo Patris Allegro ini dia benar-benar seorang Katolik? Iya, Katolik. Memang dia seorang Romo. Oke, bahkan dia seorang Romo. Saya balik dulu kamera saya Bang ya. Supaya jangan kita berdebat Bang. Saya nggak mau nanti kita jadi debat denom. Anda debat sama Romo aja. Jangan sama saya. Oke. Oke. Bang, ini Romo Patris Allegro, ini ya. Saya putarkan Bang, kalau nggak dengar tolong kasih tahu saya. Iya, Sebentar. Ya, sebentar. Bang, abang dengar nggak? Kurang jelas, Bang. Atau saya balik aja lah kamera saya. Saya balik kamera saya. Oke. Dengarkan ya Bang ya, kalau nggak dengar tolong kasih tahu. Pastor bertanya apakah Yesus punya Tuhan? Iya, soalnya kata Yesus itu Yesus punya Tuhan.
Iya, Yesus punya Tuhan. Gimana? Tadi dia bilang kan ateis. Yesus punya Tuhan. Astaga, saya ulang lagi. Saya ulang lagi Bang ya. Saya ulang lagi. Aduh, berat. Saya ulang lagi Bang ya. Kalau nggak dengar, tolong ulangin Bang. Tolong kasih tahu saya. Ya, kuat sedikit. Pastor bertanya apakah Yesus punya Tuhan? Iya. Apa yang dibilangin? Yesus punya Tuhan. Bukan, Terus? ulang dulu dari pertama. Karena dia ngerekam ini ada angin-angin masuk ke dalam. Romo Patris Allegro kalau ngerekam besok jangan ada angin-anginnya masuk ya. Ya, coba nih. Dengerin. Pastor bertanya apakah Yesus punya Tuhan? Iya. Pastor bertanya, apakah Yesus punya Tuhan? Nih loh, dia baca tulisan ini. Saya balikin lagi. Nih. Ada yang buat pertanyaan kepada Romo Patris Allegro. Pertanyaannya begini. Pastor bertanya, apakah Yesus punya Tuhan? Soalnya kata Edis TV, Yesus punya Tuhan. Bagaimana menurut pandangan dari Patris? Mohon penjelasannya. Thanks. Nah, Patris Allegro ini jawab ini, pertanyaan ini, komentar ini. Nah, dijawab dengan Viti. Dijawab dengan video. Videonya berbunyi begini. Dengerin saya lagi ya, dengerin. Pastor bertanya apakah Yesus punya Tuhan? Iya. Soalnya kata Yesus punya Tuhan. Ya. Bagaimana menurut pandangan pastor? Iya. Yesus punya Tuhan. Iya. So, udah kurang gimana lagi? Kurang gimana penjelasan saya? Ya. Oke lah, sebenarnya Oke. aku Lebih bagus abang tanya sama Pak Romo. Sekemarin saya ada Romo juga itu. Namanya Romo Cafe. Saya plesetin, mohon maaf saya plesetin jadi capek. Karena apa? Karena capek ngomong sama dia. Saya tanya dari awal diskusi itu bang. Sekitar 15-20 menit itu diskusi. Romo, apakah Yesus punya Tuhan? Dia jawab ilmu muter-muter terus. Muter dari awal sampai akhir itu nggak dijawab-jawab. Gini saja bang, supaya kita tidak berdebat. Saya nggak mau kita ini jadi berdebat. Saya mau kita ini saling mengasihi. Katolik, Protestan, semuanya kita ini satu tubuh. Ya, kita ini adalah orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Jangan menjadikan pendeta sebagai Tuhan kita bang. Romo sebagai Tuhan kita. Yang harus kita jadikan sebagai Tuhan, yang harus kita ikuti pengajarannya itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Setuju? Kalau ada pendeta yang bertentangan dengan ajaran Yesus, berarti pendeta tersebut harus kita tinggalkan. Kalau ada romo yang mengajarkan yang berbeda dengan yang Tuhan Yesus ajarkan, kita tinggalkan. Setuju? Iya. Iya. Yang menjadi otoritas harus Yesus, betul? Bukan Edis, bukan pendeta, bukan RK, bukan romo. Setuju? Setuju. Karena Yesus Iya, adalah begitu. Apa susahnya begitu? Nah, cuman kalau ada, gini bang, menurut Anda, apakah Alkitab mengajarkan, apakah Alkitab, Tuhan, menurut Alkitab, apakah Tuhan menyuruh Musa nyembah patung, kata RK? tidak. Iya, itu yang saya luruskan bang. Kenapa saya dimusuhi? Gitu loh bang. Kenapa memusuhi saya sedangkan saya tidak pernah mengatakan sesuatu yang salah? Maksudnya sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena dia bilang begitu loh bang. Nih saya balikin ya, biar abang dengar ya. Nih. Nanti kalau dibilang, padahal saya itu banyak loh bang. Orang-orang Katolik yang DM saya itu banyak bang. Bilang begini, bang saya Katolik bang. Tapi saya tidak setuju dengan ritual-ritual penyembahan patung. Banyak yang ngomong begitu. Karena apa? Karena menurut RK, yang nyuruh nyembah patung itu Tuhan. Musa disuruh bikin patung, disuruh nyembah-nyembah. Apa enggak stres ini RK? Saya putarin aja di sini. Nanti enggak kedengeran kalau dari situ. Nih, saya putarin ya bang ya. Nih. Stop cium patung RK. Kristen tidak mengajarkan itu. Yosua sembah patung. Nabi Musa menyembah patung. Berarti Nabi Musa sesat, Yosua sesat. Tuhan yang mengajarkan Yosua dan Nabi Musa menyembah patung adalah Tuhan yang sesat, begitu? Hah? Hei, otakmu.
mereka jangan menyembah patung. Iya, Yosua juga menyembah patung. Nabi Musa menyembah patung. Gimana? Kan itu pernyataan yang tidak benar, makanya kita luruskan, Bang. Begitu. Anda seorang Katolik yang sejati ngomong sama RK, Alkitab tidak mengajarkan begitu. Gitu. Betul sekali, saya setuju. Jangan kau buat malu orang Katolik dengan mengajarkan katanya Tuhan nyuruh Musa nyembah patung. Begitu, Bang. Oke? Seperti itu. Oke. Jadi kita harus begini, Bang, ya. Kita harus menjadi satu tubuh. Seperti itu. Setuju ya, Bang, ya? Oke. Mantap. Oke? Kita kasih kesempatan kepada yang lain, Bang, ya. Oke, baik. Makasih Bang Dominik, saya turunkan ya. Semangat, Abang. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Oh, teman-teman sudah jam 11. Gimana teman-teman, kita rehat dulu. Ini sudah 3 jam 11 menit. Kalau sudah 3 jam. Yang berikutnya ada Ardevan. Oke, Ardevan. Kalau dari Ardevan ini, dari foto profilnya nampaknya dia muslim ya teman-teman ya. Ya, selamat malam saudara Ardevan. Malam. Oke. Bang Ardevan, kalau dari profil Anda nampaknya seorang muslim nih, bener ya? Betul-betul. Oke. Apa itu ininya? Tulisannya nampaknya alif lam mim ya? Enggak lah. Apa itu tulisannya? Itu nama itu. Oh, nama. Saya pikir alif lam mim. Oke, silakan. Apa yang Anda utarakan? Silakan. Silakan Ardevan. Oke, aku dulu. Coba kita ayat Ar-Rahman ayat 4. Udah nggak usah kamu buka biar aku ngertikan ya. Yang mengajarkan pandai berbicara. Kamu tahu maksudnya? Gimana? Suara saya balik nih soalnya. Suara saya balik lagi. Anda pakai perangkat apa di sana? Enggak ada. Oke, ya silakan. Sekarang udah hilang ya, silakan. Tadi membalik, menggema suara saya. Silakan. Apa tadi yang Anda katakan? Surah Ar-Rahman ayat 4 itu tertulis pengertiannya yang mengajarkan pandai berbicara. Tahu kamu maksudnya? Apa maksudnya? Kamu nggak tahu ya? Apa maksudnya? Oke, aku artikan ya. Dia menulis sebuah bahasa, yaitu bahasa Barat, atau kita ambil sampel satu bahasa Inggris, itu bahasa goblok dibilang. Silakan kamu jawab. Kamu bantah. Dek, apa dek? Pulpen. Sebentar, ini kamu ngomong apa sih ini nih? Coba bagusin dulu perangkatmu. Kalau kamu bicara, saya bicara, menggema loh jadinya loh. Maksudnya gimana? Bahasa Inggris, bahasa apa sih yang kamu ngomong apa sih? Baru pertama loh ini udah kayak bikin stres begini. Coba yang benar dulu ngomong gimana maksudnya? Al-Quran ini mengatakan kalau bahasa Inggris itu bahasa azam, yang lain ditulis, lain yang diutarakan, atau dia ditanda kurungkan bahasa goblok. Silakan kamu bantah saja gitu. Nggak ada bunyinya begitu. Surat surat Ar-Rahman itu nggak ada bunyinya seperti itu. Kamu bisa bahasa Inggris biar kita tes. Dek, ambil pulpen dek. Bisa bahasa Inggris biar kita tes, maksudnya gimana? Bisa. Anda ini ngomong apa sih? Anda ngomong apa? Saya nggak ngerti Anda ngomong apa. Ini apa yang Anda maksud itu apa? Kamu nggak ngerti, kamu makanya kalau orang Kristen sama orang Islam nggak nyambung dia. Ini bahasa Inggris ini bilang bahasa, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Jadi kalau bahasa di sini kok bahasa Inggris kau bilang? Kau bilang tadi bahasa Inggris, sekarang bahasa Arab. Gimana sih? Yang tadi surah Ar-Rahman ayat 4 ini menunjukkan sebuah bahasa yang menunjukkan bahasa Inggris itu adalah bahasa goblok.
Dia bilang kayak gitu pengertiannya. Tidak ada bunyinya seperti itu. Dia bilang bahwasanya sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab yang jelas. Iya, itu benar di ayat itu. Di ayat Terus kenapa kau Ar-Rahman bilang dalam ayat bahasa 4, Inggrisnya? Dia bilang Terus kenapa kamu menunjukkan bilang pakai bahasa barat. Inggris? Itu pengertian dari ayat Ar-Rahman ayat 4 itu Bukan begitu bahasa Inggris pengertiannya, salah. Kamu ngarang bebas kalau pengertiannya seperti itu. Suaramu tidak Bukan terdengar. Sekarang saya tunjukkan pengertian ayat apa Ar-Rahman itu mau. Bukan begitu pengertiannya, salah kamu. Oh, gimana? Nah, kamu dengar ini ya. Yusuf bahasa Inggrisnya apa? Yusuf bahasa Inggrisnya. Nah, kalau orang Bukan Yusuf bahasa Inggrisnya, itu bukan bahasa Inggrisnya. Kata Yusuf atau Yusuf diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris jadi Joseph. Yosef, Musa, Moses, betul kan? Sulaiman, Ya. Salomo, betul kan? Iya. Orangnya nggak ada. Apa? Kata satu, yang kedua, ini utang mereka ini bertumpuk semua, banyak utang mereka ini. Musa, Isa, Yusuf, Sulaiman, Ibrahim, utangnya bertumpuk semua ini. Utang apa? Aku baik, karena kalau para nabi yang udah diganti, berarti kan punya salah gitu. Kamu Satu ngomong apa kayak- pohon kelapa sana? Kamu ngomong apa pohon kelapa? Pohon kelapa sana ngomong. Ngomong. Kalian ngerti nggak dia ngomong apa tadi? Heran. Sungguh nekat yang nyata. Ya guys, tap layar dulu lah ya. Tap layar dulu, tap layar ya teman-teman ya. Tap layar. Kita udah berusaha mau dengerin dia ini mau menyampaikan apa gitu. Ternyata yang disampaikan itu nggak jelas. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Ayu. Saudari Ayu. Mana tadi Ayu? Oke, si Ayu nampaknya sudah turun. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Ula, kameramen. Oke, Ula. Ya, selamat malam saudara Ula, kameramen. Selamat malam, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Halo, Bang. Assalamualaikum. Ya, halo. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Abang kalau bisa cari tempat yang bagus dulu Bang, biar kelihatan Bang wajah Abang di mana begitu. Pakai baju dulu, Pak, sebentar. Ya, silakan. Halo, Bang. Ya, Mau bertanya, halo, Bang. Silakan. Abang Muslim? Muslim. Oke, silakan Bang. Muslim, Bang. Apa pertanyaan Anda? Itu kenapa panggil Bapak itu siapa? Yesus. Anak Bapak. Kenapa panggilan Bapak itu Yesus? Siapa anak Bapak? Bang, bikin kalimat yang bagus dulu, Bang. Kenapa sih kalian ini kok Ini, begini Bang, kan semua? sering kemarin Bang mau naik, Bang. Yesus itu kan tidak punya Bapa, tapi dia diciptakan dari Allah. Nggak ada Bang yang seperti itu dalam Alkitab Bang. Tidak ada kata Allah dalam Alkitab Bang. Allah itu adanya cuma di dalam agama Anda. Tapi begini, kenapa dibilang panggil Bapak? Emang bapaknya? Kenapa dibilang panggil Bapak? Kenapa dibilang panggil Bapak Yesus, emang? kenapa? Yesus, kalian ini ada apa sih kalian ini? Gini loh, kalau buat pertanyaan tuh begini, kenapa Yesus memanggil Elohim sebagai Bapa? Gitu maksud pertanyaan Anda? Ya.
Bikin pertanyaan yang bagus aja nggak bisa. Baik, pertanyaan yang bagus. Begini Bang, ketika Yesus memanggil Elohim sebagai Bapa, itu bukan berarti Elohim itu punya istri, ya. Lalu dia kawin dengan istrinya, lalu lahirlah Yesus. Bukan seperti itu. Bapa, panggilan Bapa itu bukan hanya Yesus saja yang memanggil Bapa. Kami pun juga memanggil Bapa. Dalam doa diajarkan oleh Tuhan Yesus, jikalau engkau berdoa katakanlah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, panggilan Bapa itu menunjukkan suatu relasi atau hubungan, begitu. Saya kasih contoh. Anda punya anak? Belum, sementara proses. Oke. Nah, ketika nanti Anda punya anak, secara naluriah ya, Anda akan mengasihi anak Anda nggak? Ya, kasih lah. Iya, mengasihi, mencintai anak Anda rawat dan lain sebagainya. Nah, hubungan kita dengan dia pun ya, dengan Tuhan Elohim itu juga seperti itu, seperti hubungan antara anak dengan bapa, seperti itu. Di mana dia mengasihi kita, begitu. Di mana kita ini punya relasi yang dekat seperti itu, seperti anak dengan bapa, seperti itu. Tapi kan bedanya itu bedakan itu Bapak yang bikin, yang tidak bikin, bedakan yang bikin dengan ciptaan. Bedakan Bapak yang bikin. Maksudnya gimana? Kamu sehari-hari pakai bahasa apa di rumah coba? Kamu asalmu dari mana? Sebentar, saya tanya, asalmu dari mana? Dari Sulawesi Bang, Sorry, Sulawesi mana? Sulawesi Barat. Kamu biasa pakai bahasa Indonesia nggak sehari-hari di rumah? Enggak, udah pernah. Nah, kau belajar bahasa Indonesia dulu ya. Kau belajar bahasa Indonesia dulu. Nanti kalau kau udah belajar bahasa Indonesia baru kesini lagi. Ngomongnya tuh nggak ngerti saya dia ngomong apa. Kenapa Yesus itu yang Bapa itu kenapa panggil? Apa sih? Heran ngomong apa? Susah ya. Takutnya nanti kita terus-terusin pun ngobrol sama dia nggak nyambung. Bahasa Indonesia aja dia nggak bisa. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada. Coba teman-teman ya, saya pengen itu yang naik itu yang berkompeten lah ya. Jangan orang-orang seperti tadi yuk. Yang berilmu lah ya. Udah bosen saya loh ngobrol sama orang yang kayak tadi-tadi. Ya yuk. Bukan menghina, enggak. Saya tidak menghina gitu. Karena memang membuat bingung bahasanya itu. Ya, Ari TikTok silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Iya, selamat malam. Kristen gua Bang. Kristen saya. Oke, Anda Kristen mau naik mau ngapain Bang? Enggak, mau nanya aja sebentar. Ya, silakan Bang, nyalakan mau nanya kamera. Aja sebentar. Kamera nyala dulu. Oh, jangan digelap-gelapan Bang. Iya nih. Kenapa Abang udah gelap pakai helm? Coba Bang, Abang cari dulu tempat yang bagus begitu. Nyalakan lampu. Abang di mana nih Bang? Iya di rumah nih, di rumah. Oke, di rumah kok pakai helm? Enggak, baru tiba. Iya. Oke. Baru tiba langsung mau naik aja. Ya, disiapkan dulu lampunya. Ya, disiapkan dulu. Gini teman-teman ya. Sekarang ini teman-teman banyak orang naik ya, entah dia dari agama apa, kadang-kadang ngaku-ngaku begitu dan lain sebagainya. Kita channel ini itu berusaha semaksimal mungkin untuk tampil polos tanpa ada tipu-tipu di dalamnya. Karena banyak channel-channel lain teman-teman. Makasih King. Karena banyak channel-channel lain, dia itu mengundang seseorang ya, tapi dia pura-pura. Contohnya siapa? Contohnya channelnya Juma.
begitu. Datanglah di tempat Juma, namanya siapa? Siapa? Arom. Ya seperti itu banyak. Dia memang sudah muslim, tapi ngaku-ngaku pendeta. Habis itu ngaku mualaf. Biar apa? Biar seneng penonton. Kalau di sini tidak bisa. Kalau Anda Islam, ngaku Islam. Kalau Anda Kristen, Kristen. Makanya nyalakan kamera, jangan digelap-gelapan seolah-olah Anda menyembunyikan sesuatu, ya. Ayo. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Robi Al-Akbar. Ya, silakan. Ini channel ini teman-teman banyak muslimnya ya yang nonton ya. Ya, Robi Al-Akbar, silakan Bang, nyalakan kamera Anda, Bang. Halo, Saudara Robi. Itu suara apa, Bang? Suara AC, Bang. Oke. Saya tanya dulu, Bang, kenalan dulu kita, Bang ya. Abang muslim kan, Bang? Muslim, Bang. Muslim. Silakan, Bang. Apa, Bang, gerangan? Bang, di sini ada 4.800 orang ya. Manfaatkanlah, Bang ya. Ini menjadi pembicaraan yang maksimal, Bang. Suarakan begitu. Apa sih yang ada di kepala seorang muslim? Apa sih yang ada di pikiran orang muslim itu, Bang? Yo, jangan bikin malu orang Islam, Bang. Banyak orang Islam datang ke sini, tapi datang cuma bikin malu agama Islam. Nah, ayo coba silakan, Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Di sini seperti tema ini, Bang. Di sini kan ada 2 orang nih. Ini hanya gambar kartun saja, tapi ini terjadi di tengah-tengah masyarakat, Bang. Nah, ini ada seorang Kristen, ini ada seorang Muslimah. Nah, di sini seorang Kristen ini bilang begini, tuh kan, ya kan? Di dalam, coba Abang bisa baca, kelihatan? Apa katanya, Bang? Tuh kan kamu disuruh beriman pada Injil. Terus perempuan Muslimnya ngomong gimana? Iya kok, saya baru tahu. Iya. Betul, Bang, ya betul kan? Coba saya tanya sama Anda. Betul atau salah, Bang, bahwa Anda itu disuruh beriman kepada Injil? Betul. Betul. Di rumah Anda ada Injil? Ada. Ada. Mana coba, ayo kasih tunjuk mana coba. Ayo, Bang, coba balikin kameranya. Saya masih di luar ini, Bang. Oh, masih di luar. Oke. Baik. Tapi masalahnya begini, Bang, karena itu tidak bisa dibuktikan, ya itu kita masih anggap sebagai ya ngaku-ngaku. Begini, Bang. Selama saya pergi ke rumah orang-orang Islam, ya Bang ya, kadang waktu lebaran main di ruang tamunya, di depannya ada Al-Quran, di lemarinya dipajang Al-Quran, kitab hadis. Di dapurnya, di lemari rak belajarnya adanya Al-Quran dan hadis. Saya nggak pernah ketemu Injil, Bang. Nah, makanya kenapa ini terjadi seperti itu, Bang? Kenapa kalian disuruh beriman kepada Injil, tetapi kalian malah tidak mau? Silakan, Bang. Silakan. Itu tergantung orangnya sih, Bang. Itu perspektif sih. Kalau orang itu dia mau belajar, pengen mencari perspektif yang lain seperti itu, tidak mau menggunakan kacamata kuda seperti itu kan. Pengen mendapat insight yang lain gitu. Ya pengen belajar lah, pasti mereka punya gitu. Ya minimal ya yang online lah, versi online gitu. Oke, ketika Anda mempelajari Injil, apa yang Anda dapat di dalam itu? Apakah bersesuaian dengan Al-Quran? Kadang-kadang itu ada, ya itu seperti diagram Venn, Bang ya. Kadang-kadang dia ada singgungannya itu ada, kadang juga dia ada berseberangan ada. Tapi ya itu tadi kan, kalau kita lengkapi yaitu kita punya semuanya, lalu kita
kita pelajari, ya minimal ya kita baca lah itu kan. Ya itu tergantung keyakinan kita masing-masing. Jadi di ujungnya gitu. Ya minimal Berarti ya kita Anda sudah berpikir membaca, lah. berarti Anda sudah membaca keduanya. Sepintas bang, bukan di artinya menguasai ya, tapi ya baca-baca aja gitu. Baru sepintas. Yang bagian mana yang Anda sudah baca? Kalau saya itu di Injil itu satu ayat sih yang bisa saya jadikan dalam hidup itu kan kita punya visi misi ya. Ya enggak? Benar enggak bang? Ya, yang bagian mana di dalam kajian perbandingan itu? Yang mana yang visi misi yang Anda... itu visi itu kan tujuan ya. Nah, tujuannya itu kan hidup bahagia gitu kan, sehat, kaya, kalau bisa akhirat surga gitu kan. Itu kan tujuan, visi kan. Misinya itu saya sempat tertegun itu pada Matius ayat berapa itu ya, ayat 22 apa itu yang apa isinya di situ itu, dikatakan, ketuklah maka pintu akan terbuka, memintalah maka akan diberikan, carilah maka kau akan menemukan. Nah itu saya jadikan misi sih, misi dalam hidup saya, bahwa kalau kita ingin sesuatu tuh ya kita meminta gitu, berdoa ya. Oke. Terserahlah siapapun Tuhannya. Cuman begini, ya kalau kita ingin sesuatu itu ya kita berusaha gitu, kita cari, kita menemukan. Kita mau duit ya kita bekerja, kita mau apa kita cari ya gitu. Yang ingin saya tanyakan begini, dalam hal kajian perbandingan lintas iman tersebut, apa yang Anda dapatkan? Apakah Injil dan Al-Quran itu memberitakan tentang ilah atau Tuhan yang sama? Sama sih kayaknya bang, kalau insight dari saya ya. Berarti Anda menganggap bahwa Allah itu adalah Bapa yang di surga? Itu Bapak yang di surga, iya. Oke, berarti Allah katanya Bapa yang di surga. Itu bang, tapi lagi nih bang, itu kan perspektif ya, perspektif bagi dari mana kita ngambil sudutnya gitu. Oke, kalau memang Allah itu adalah Bapa yang di surga, berarti Anda memanggil Allah dengan panggilan Bapa di surga itu boleh ya? Boleh. Oke, berarti Anda berarti bisa menjadi Lord, bisa yang maha kuasa gitu kan. Ya, bisa nggak sekarang Anda sebagai muslim, bisa nggak sekarang Anda sebagai muslim bilang begini, Bapa kami yang di surga, coba yuk. Itu mainstreamnya bang, jadi kan jangan begitu bang, gini bang, abang kan sudah meyakini bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang di surga, betul? Iya bang, tapi itu kan etika kita. Coba ayo. Etika kita dalam. Jangan hanya di mulut saja bang, karena gini, saya banyak ada seperti lagu ya bang ya. Engkau bisa bilang apa artinya kalau di bibir saja, gitu. Jangan di mulut saja bang, coba ucapkan yuk, silakan yuk. Katakan bang yuk. Bapa kami yang di surga, yuk. Bapa kami yang di surga. Iya otomatis bang di surganya bang. Iya coba katakan yuk, Bapa kami yang di surga. Nggak harus juga saya ngomong. Takut dia. Oke lah bang. Ya yang jelas kalau Anda aja bang ya, jangan diambil hati ya. Kalau Anda sudah mengakui bahwa Tuhan yang benar itu adalah Bapa yang di surga, itu artinya Anda tinggal satu langkah lagi. Anda harus menerima Yesus Sang Mesias yang diutusnya. Seperti itu. Kita tidak boleh memaksakan sesuatu kepada orang. Enggak, saya nggak memaksakan bang. Karena Anda tadi kan mengiyakan bahwasanya Tuhan itu adalah Bapa yang di surga. Setuju? Iya ya Bapak, Lord yang kuasa.
Ya, semuanya. Bapak yang di surga. Nah, kalau seperti itu, Bapak yang di surga itu menurut Injil mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia. Seperti dikatakan dalam Injil, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dunia ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu hanya masalah proses saja Bang ya. Ya, semoga bukan hanya sekedar pengakuan-pengakuan dari mulut Anda. Oke? Pada dasarnya itu, Jong. Kalau dari gambar itu sebenarnya ya nggak masalah sih sebenarnya. Iya, Karena memang betul. dia- Gambar ini memang ya. betul. Banyak orang Muslim yang tidak sadar atau Itu tidak gambarnya mengetahui. malah itu Bang, bagus gambarnya itu. Apa nih, Makasih, Bang saling Idan. senyum begitu kan. Duduk bersama. Ya, harusnya saling- seperti itu saling- Bang. Harusnya seperti saling itu apa nih, saling diskusinya. bercengkrama gitu kan. Bahagia lah itu. Iya, Gambarnya iya. nggak ada masalah. Oke, baik Bang ya. Saya kasih kesempatan kepada Muslim yang berikutnya. Terima kasih Bang Robi. Waalaikumsalam ya. Ayo silakan. Kita kasih naik yang berikutnya ada Bang Rifa. Ini kata pengantar ini datang lagi nih. Ayo silakan kata pengantar ya, silakan. Aduh. Tadis. Besar sekali suaramu, Bro. Silakan kata pengantar. Tadi saya nunggu dari bawah, kok nggak naik-naikan. Takut ya? Ya kan antri. Kan antri dulu gimana? Iya, oke baik. Bagus temamu. Tepuk tangan dulu buat tema kau, bagus. Nah, silakan. Gimana? Oke. Anda seorang Muslim ya, kata pengantar ya. Iya dong, masa kafir ah. Bentar Dis, bentar. Saya ini dulu sebentar ya Dis ya. Teman-teman yang di bawah yang Muslim, kalau naik itu jangan ngucapin salam, nggak boleh Bang. Tuh, kan bener kan, udah saya bilang kan. Jangan ngucap. Bener nggak? Bener nggak dilarang mengucapkan salam kepada Wahyudi atau Iya. Benar nggak kalau silakan. Apa yang mau kau utarakan? Silakan. benar nggak kalau berjumpa dengan mereka di jalan harus kau persempit jalan mereka, harus kau desak mereka ke jalan yang sempit. Itu beda makna, bukan ke situ tema kita. Sudah dijelaskan kemarin sama Pak Kores. Oke lah, baiklah. Sebentar, kata pengantar, kenapa suaramu kok besar-besar sekali? Apakah kamu khawatir kalau saya ngomong? Kenapa? Kecilkan dulu Ngapain gue ekomu itu. khawatir? Nggak ada sejarahnya saya takut sama siapapun. Silakan. Ya, ekomu itu kau besar-besarin begitu biar ngapa? Kau seperti RK sorry. aja. Tadi. Kau jangan singgung itu saudara kamu. Kau pun. Enggak, kau seperti RK aja. Kalau ngomong takut orang, makanya dibesarin suaranya dia. Iya. Oke, saya pernah baik juga itu. Silakan. Baik. Tema kita kali ini adalah bahwa di dalam Al-Quran itu tertulis bahwasanya diperintahkan kalian untuk beriman kepada Injil. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Saya tanya dulu, apakah itu benar atau salah pernyataan Al-Quran? Betul. Tetapi Nih, saya mau bacakan ayatnya. Musaddiqan lima silakan. baina yadayya minat Taurat wal Injil. Saya hafal ayatnya kok. Santai. Baik. Oke. Kalau memang Al-Qur'an itu memerintahkan demikian, kenapa kok bisa-bisanya kalian itu tidak mempercayainya? Silakan. Oke, saya tanggapi boleh? Silakan. Boleh saya tanggapi ya. Pertama, Injil yang dimaksud untuk kita imani itu bukan beriman tentang apa isi-isi Injil itu, tapi mengimani bahwasanya Injil itu pernah diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Baca surah As-Saffat ayat 6. Clear? Udah. Yang kedua. Coba bacakan Yang kedua, dulu. sabar. Bacakan ayat As-Saffat ayat 6-nya, silakan. Sabar dulu. Bukan As-Saffat kayaknya. Sabar. Nanti.
Yang ini kedua, gimana Dis. ini kok Bu? Enggak, satu dulu yang kelar. Masa Ya, yang kedua. nggak boleh diskusi. Bukan. Tadi Anda bilang iya, ternyata bukan. Gimana? Coba selesaikan Bukan dulu. surah As-Saffat kayaknya. Saya salah. Ya udah salah, apa? salah. Surat apa? Apanya? Yang disuruh beriman kepada Injil. Yang disuruh beriman kepada. Sabar dulu. Kamu Dis. Saya mau bilang, tanggapi loh sebentar. pernyataan Kamu bilang itu bukan disuruh mengimaninya, tetapi disuruh bahwasanya kitab itu pernah diturunkan, bukan disuruh mengimani isinya, hanya suruh beriman bahwa kitab itu diturunkan, betul? Iya, diturunkan Oke. kepada Nabi Isa alaihissalam. Silakan bacakan ayatnya. Bentar ya, saya ambil Quran dulu. Bentar. berat. Sabar Kodis. Sabar. Ayo guys, tap layar dulu, tap layar. Bayangin teman-teman ya, yang muslim yang dewasa, yang ustadz itu sudah KO semua ini, tinggal yang kanak-kanak begini ya. Iya. Apa-apa lah. Iya, baik, ya, nggak apa. Dis. Saya Soalnya tanggapi, yang besar-besar sudah pada KO gimana? Nah, silakan. Iya. Silakan. Saya nggak bisa kau bodohin saya. Silakan. Bentar. Bacakan. Aduh, pakai fisik pula kita. Seandainya saya punya HP 1 boleh lah, tapi ini ya. Mungkin agak lama prosesnya nih kalau kita cari gitu loh. Oke, jadi tidak ada ya ayatnya ya? Bukan nggak ada. Ya, Bukan mana nggak ada. ayatnya? Ada. Mana ayatnya? Mana? Makanya itu dia, karena perangkapku cuma satu. Saya pakai Quran begini. Saya kalau cari Ngeles. ini lama. Ya udah cari. Dia lari sendiri. Lari, dia yang lari ya, nggak ada saya turunkan ya. Saya nggak turunkan loh. Teman-teman, saya tidak pernah menurunkan dia sendiri yang lari. Ya, ayo kita teruskan kembali. Kita kasih naik ada sebentar ya. Rahman Nasution. Oke, Rahman NST. Mana tadi Rahman NST? Oke, Rahman NST nampaknya sudah turun. Teman-teman tap dulu ya. Jangan lupa masih ada ternyata di sini. Rahman NST. Selamat malam saudara Rahman. Ya, halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda dulu. Tema apa, Dis? Ya, kamera nyala dulu Bang. Ini ada temanya di sini Bang. Bahwasanya banyak orang muslim tidak tahu atau tidak sadar bahwa Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada Injil. Bang, coba Bang, kenapa Anda wajah Anda itu coba Bang diatur dulu Bang, supaya jelas begini di tengah layar begini Bang. Ini wajah Anda kok begini nih, gimana ini Bang? Saya ke AC dulu bentar, mau ke AC bentar. Tunggu. Ya, silakan. Coba cari ruangan yang bagus begitu ya. Jangan gelap-gelapan. Karena gelap-gelapan itu bisa berakibat Anda nanti mendapat wahyu dan isinya itu adalah tentang perempuan. Ayo silakan. Kenapa ini live-mu terjeda ini? Rahman? Saudara Rahman? Aduh. Oke lah ya Rahman, silakan Anda persiapkan dulu diri Anda. Oke, kita kasih naik ada Mother Mary. Oke. Mother Mary. Ya, silakan. Mother Mary. Halo? Halo. Silakan nyalakan kamera. Oh ya, laki-laki. Saya pikir tadi perempuan dia ternyata. Nggak bisa, Bang. Iya, Bang. Silakan, Bang. Nyalakan kamera Anda, Bang. Oh, kamera belum nyala. Oke, Bang.
ikut cari pengikut dulu ya Bang ya. Nanti kalau sudah ada pengikut baru bisa naik kembali. Kita kasih naik ada Aji Tato. Ya, selamat malam Aji Tato. Saudara Aji Tato, oke. Nampak-nampaknya sudah berat ya. Ya. Kita tap-tap layar lagi. Kita tap-tap layar lagi guys. Tap-tap layar. Repost dulu lagi ya. Sampai semakin banyak orang-orang yang mendengar. Dan semakin banyak orang-orang yang mendengar dan mengetahui kebenaran ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Sebentar. Mas No. Ya, silakan Mas No. Oke, saudara Mas No nampaknya dia sudah turun. Kita kasih naik ada Timbul Jaya. Oke, Timbul Jaya juga kabur. Teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya. Tolong teman-teman, ketika teman-teman datang ke sini, janganlah teman-teman merasa ketakutan. Janganlah teman-teman merasa insecure ya. Janganlah teman-teman merasa gugup. Santai saja kok ya. Datang ya, duduk bagus, ngomong, sampaikan ya. Kita kasih naik ada Alek Boy. Selamat malam saudara Alex. Jangan gemetaran ya Bang. Jangan gemetaran Bang. Jangan ketakutan ya. Oke. Bang Alex saya mau tanya. Shalom Bang. Bang Alex saya mau tanya dulu Bang Alex. Bang Alex apakah Islam atau Kristen? Saya Nasrani. Bukan Kristen. Tujuan saya mohon maaf ya kakak, saya sebenarnya ikut beberapa kali saya mau masuk ke anunya kakak ini. Saya kan selama ini kan mengikuti kakak dalam hal komunikasi dengan teman-teman dari Islam, bahkan sampai ke teman-teman dari Katolik. Oh abang Katolik? Nah bukan, teman-teman dari Katolik, saya Nasrani. Kristen? Kristen Protestan saya. Oh ya, terus? Kemarin sempat saya lihat di channelnya Katolik. Saya cuma hanya dari segi komunikasi itu saya mengatakan abang hebat. Abang hebat karena luar biasa, memang Tuhan itu luar biasa. Jadi saya support sama abang, lanjutkan dengan apa yang abang jalani. Saya rasa bahwa sekarang ini banyak apologet yang iblis sudah pakai untuk menghajar abang dengan cara yang macam-macam, tapi saya percaya bahwa abang pasti selalu kuat bersama Tuhan. Itu saja. Oke, baik, saya turunkan ya Bang ya. Saya turunkan. Oke, baik. Bang Alek Boy, saya turunkan. Baik. Ayo, silakan yang berikutnya ya teman-teman ya. Teman-teman, saya harus mengatakan lagi kepada teman-teman, ini forum teman-teman, bukan forum yang berisi tentang dua orang yang sependapat lalu cipika-cipiki lalu saling membenar-benarkan diri masing-masing. Sekali lagi teman-teman, channel ini justru mengambil langkah yang sebaliknya. Di channel ini itu yang diutamakan naik adalah orang-orang yang ingin membuktikan bahwa host atau saya, Edis Sidabutar atau Edis TV, itu melakukan atau mengeluarkan statement-statement yang salah. Begitu ya. Jadi biar teman-teman paham nih. Kenapa? Karena kebenaran itu, makasih Bang JB. Terima kasih Bang JB, makasih ya Bang ya. Makasih Bang, makasih Bang JB. Karena begini teman-teman, kebenaran itu adalah sebuah bangun atau pilar yang dia itu tidak akan bisa runtuh. Ya.
Beda dengan kebohongan. Kebohongan itu seperti pilar semu. Jadi ketika ada orang menguji, maka runtuhlah pilar itu. Nah, beda dengan saya, teman-teman. Ketika saya mengatakan sesuatu, siap diuji perkataan tersebut. Begitu. Makanya kalau di channel-channel lain, teman-teman akan melihat orang-orang tersebut akan merasa ketakutan, merasa insecure begitu, merasa, aduh, gimana ini kalau ada orang membantah saya ini, segera turunkan. Kalau di tempat saya tidak, justru sebaliknya ya. Jadi semoga teman-teman memahami apa yang saya sampaikan ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Mas Lutfi. Oke, Lutfi. Tap-tap layar ya guys. Hashtag hiburan. Tap-tap layar. Hashtag hiburan. Bang JB makasih ya bang. Bang JB makasih bang. Ya Mas Lutfi. Waalaikumsalam. Bang menggema bang. Menggema. Apakah ya? Apakah Anda sambil nonton TV atau bagaimana? Iya silakan nyalakan kamera dulu. Gak bisa bang, ini kena hack ini. Ini kena pelanggaran kemarin. Bisa bang, bisa bang. Host itu bisa melihat apakah Anda itu bisa menyalakan kamera atau tidak bang. Iya. Silakan. Ini kena blokir itu kan, saya ngerokok tuh kemarin. Enggak bang, Anda bisa menyalakan kamera. Itu sudah saya undang, silahkan Anda terima saja. Pencet tombol simpan itu. Ada di layar Anda tombol simpan. Halo? Ada nggak di layar Anda tombol simpan? Langsung terdiam. Kayaknya kita harus memberikan edukasi nih, teman-teman. Kalian kalau naik ke sini, itu host itu tahu kalian bisa menyalakan kamera, followers kalian berapa, karena di sini semua kelihatan. Jadi jangan ngakalin host loh. Gimana Anda ini? Tahu ketika Anda menelpon operator, ketika Anda menelpon operator seluler, Anda tidak mungkin bisa bohong dari dia karena data Anda itu ada di depan dia, di layar Anda. Begitu loh. Siapa pemilik nomor HP ini, kapan ini diaktifasi, bla bla bla, isi pulsanya berapa, tahu semua dia. Begitu juga kami host ini. Kalau kalian mengajukan permintaan naik, kami bisa lihat di sini. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Hen. Selamat malam, saudari Hen. Halo? Hen? Horas le. Horas, ya silakan nyalakan kamera bang. Enggak, aku hanya memberikan dukungan semangat le, semangat terus. Aku mendukung terus. Kita langsung turunkan saja ya. Ayo kita lanjutkan lagi. Teman-teman, tolong ya teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak ada kata-kata atau tidak ada sesuatu yang ingin didiskusikan, jangan naik saya dukung. Saya dukung kamu, Le. Saya dukung. Bukan itu cara mendukung, bukan itu. Gimana sih? Teman-teman, bukannya saya sombong, bukannya saya tengil. Kalau misalnya kalian naik seperti itu, yang ada acara ini keganggu. Gini aja lah, saya kasih umpama Anda. Anda punya saudara Anda lagi kerja. Kerjanya ngapa? Melaporkan peristiwa di TV, ya kan? Nah, saudara Anda yang sedang melaporkan peristiwa di TV itu pingin supaya pemirsa itu melaporkan
perkembangan terkini, misalnya info macet gitu. Ya, silakan bagi pemirsa yang mengetahui info macet, bagaimana info terkininya. Lalu Anda masuk, Anda bilang begini, halo bang, saya selamat bekerja ya bang ya, selamat bekerja ya. Kan goalnya itu nggak tercapai, padahal kan yang ingin dicapai adalah orang memberi informasi. Anda datang bukannya malah ganggu gitu loh. Mana sih sama orang-orang ini? Kalau kalian naik ke sini, pastikan kalian itu ingin mendebat. Bukan mau saya dukung. Gara-gara satu tadi saya naikkan kan, ujung-ujungnya seperti itu kan, saya dukung. Memang berat mereka ini ya. Zainal, ya silakan Zainal. Bukannya saya itu sombong, tidak. Siapa yang tidak senang didukung? Mantap, senang, terima kasih atas dukungan kalian. Cuman jangan naik ke sini cuman mau ngomong dukungan. Ayo silakan. Zainal. Edis TV itu live. Ya, silakan Zainal, nyala. Kamera nyala dulu Zainal. Silakan. Zainal. Kan kabur kan. Teman-teman sekalian ya, sebenarnya udah berapa lama kita membuka siaran seperti ini teman-teman? Ya, udah ribuan orang, ribuan tema, ribuan isu yang sudah kita ungkapkan di sini. Nah, jadi teman-teman, memang kesimpulannya dari diskusi kita yang panjang ini, itu memang sebenarnya sudah terbukti begitu. Tidak mungkin kalau orang yang waras gitu, kalau memang otaknya masih ada gitu, mereka tidak akan mungkin bisa menolak apa yang saya katakan itu. Mereka akan mengiyakan. Makanya teman-teman, apakah kalian pernah lihat ke sini sekarang? Ustadz apa? Semua sudah apa yang mau dibantah? Edis, yang mau saya bantah dari kamu tuh apa? Semua yang kamu omongin tuh benar semua. Semua ada di situ. Begitu, coba. Ya kan? Oke, kita kasih naik ada kita kasih naik ada Opung Gaul. Siapa ini Opung Gaul? Silakan Opung Gaul. Silakan Opung Gaul, nyalakan kamera dulu. Halo Opung Gaul. Opung Gaul. Oke, baik, kita kasih turun, kita kasih naik ada Alif Abdurrahman. Silakan. Guys, tap layar dulu ya. Tap layar dulu. Ya, Alif Abdurrahman. Selamat malam Bang. Selamat malam. Silakan Alif Abdullah Rahman. Coba Anda jangan ngomong sendiri di sini Bang. Coba lawan Pak Ustadz Yusuf PI. Gitu aja Bang. Sudah berkali-kali Alif Abdurrahman. Sudah berkali-kali. Masa kamu kan kabur lagi kan? Kabur. Iya, sudah pada kabur semua. Kita kasih naik ada Indah Panjaitan. Ya, silakan Indah Panjaitan.
Indah Panjaitan. Mana ininya? Halo Indah Panjaitan. Halo Bang Edis. Ya, silakan. Makasih Bang Obi, makasih Bang. Nyalakan kamera dulu Indah Panjaitan. Aduh. Maaf Bang Edis. Saya Kristen, maaf Bang Edis. Kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Terpencet, maaf ya Bang Edis. Sukses memberkati. Baik, saya turunkan ya, saya turunkan. Ya teman-teman, ya beginilah teman-teman. Ya makanya ya teman-teman ya. Saya tidak tahu bagaimana ceritanya kok bisa kepencet. Berat. Kita kasih naik ada sebentar ya. Sebentar. Tunas Melayu ya, silakan Tunas Melayu. Ya, halo Tunas Melayu. Ya, halo bro. Ya. Abang Islam, Bang? Saya Muslim, Bang. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan, Bang? Saya menyimak ini perdebatan ya yang berabad-abad nggak kelar. Kira-kira ada masalah apa ya? Tapi saya pengen jelasin Bang sebagai Muslim kenapa kami agak memperdebatkan masalah keimanan kalian. Jadi begini Bang, dalam pandangan Muslim dan tentunya pada kitab-kitab Taurat, Zabur atau yang lainnya tidak ada manusia itu yang menjadi Tuhan. Begitulah Bang kira-kira. Maksudnya manusia. Kami mengimani Injil tapi sebagai utusan. Begitu. Bukan sebagai Tuhan. Mengimani Injil sebagai utusan? Iya. Yang pembawanya, pendahulunya. Oke. Satu-satu dulu kita bahas boleh Bang? Oke. Tidak ada manusia menjadi Tuhan menurut Anda dalam Al-Quran? Dalam semua kitab sih sebenarnya kalau menurut saya ya pribadi. Oke. Baik. Coba Bang, apakah Anda punya Al-Quran di rumah? Saya yakin Anda di rumah ada dua kemungkinan. Pertama, Anda punya Al-Quran di rumah. Yang kedua, Anda punya Al-Quran tetapi tidak pernah Anda baca. Saya baca lah. Oke, coba Bang, apa yang tertulis di dalam surat At-Taubah ayat 31? Bentar ya. Jangan ditutup Bang kameranya Bang. Ayo Bang. Ini Anda mewakili ras Melayu ini Bang ya. Ayo, coba ayo. Silakan Bang. Ini nama Anda ini Tunas Melayu loh. Jangan bikin malu ya Bang ya. Ayo. Ya silakan Bang. At-Taubah Bang ya. Iya, At-Taubah 31. Tapi kamera jangan mati Bang. Kamera nyala saja Bang. Ayo. Bentar. Kita tahu ya teman-teman ya bahwa orang Melayu kan majoritinya kan Muslim gitu ya. Makanya kita ada wakil nih ya. Kita lihat kualitasnya. Ya silakan Bang. Bisa Abang bacakan sendiri tidak? Tadi katanya Abang punya Alkitab, punya Al-Quran. Lagi mencari. Coba nyalakan Bang, kameranya nyalakan dulu Bang. Tadi kan saya bilang sama Abang, kalaupun Anda punya Al-Quran, pastilah Anda tidak pernah membacanya, begitu. Ini terbukti dari Abang nyari surat At-Taubah ayat 31 aja nggak ketemu-ketemu. Tahukah Abang At-Taubah itu di surat keberapa? Kan? Nggak tahu. Banyak orang bilang katanya suka mengeluarkan statement-statement yang ngasal, padahal statement saya itu benar semuanya. Saya bantu ya Bang ya. Surat At-Taubah itu adalah surat nomor 9 Bang. Silakan, surat nomor 9. Ya.
Oke, ayatnya yang ke-31. Ayatnya yang ke-31. 31. Mereka mengangkat Coba Bang, pendeta-pendeta. sebentar Bang. Ini kameranya tidak kelihatan. Coba balikkan kamera Anda ke arah Al-Qur'an itu coba. Oke. Oke, silakan dibacakan Bang. Mereka mengangkat pendeta dan alim ulamanya menjadi Tuhan. Oke. Selain daripada Allah. Begitu juga Al-Masih anak Maryam, sedang mereka tiada disuruh melainkan supaya menyembah Tuhan yang esa. Oke. Boleh Ada dibalik. Tuhan kecuali Dia. Oke. Apa tadi di situ Bang? Coba baca ayat yang pertama. Mereka menjadikan alim ulama sebagai apa? Alim ulamanya menjadi Tuhan. Oke. Alim ulama manusia nggak Bang? Kalau untuk alim ulama itu manusia. Manusia. Tadi Abang bilang tidak ada manusia yang menjadi Tuhan, betul? Betul. Oke, di situ ada nggak dikatakan mereka menjadikan manusia atau ulamanya sebagai Tuhan? Di sini mereka mengangkat. Iya, mereka mengangkat alim ulamanya itu, yang manusia itu sebagai Tuhan, betul? Betul, secara tulisan. Oke. Berarti siapa Tuhan mereka? Ya kalau Tuhannya ya tetaplah yang esa dong. Kan di sini ada menyembah Bang, Tuhan yang esa. Saya ulang lagi ya, saya ulang lagi. Mereka mengangkat atau menjadikan alim ulamanya itu sebagai Tuhan. Berarti Tuhannya mereka siapa? Yang disebut mereka ini bukan Muslim, Bang ya. Saya tidak bilang itu Muslim, Bang. Saya tidak Ya. bilang itu orang A, orang B, orang Melayu, orang saya nggak bilang itu. Dikatakan mereka itu manusia bukan? Ya, manusia. Oke. Mereka mengangkat atau menjadikan alim ulama sebagai Tuhan. Begitu nggak bunyi teksnya? Secara teks iya, tapi itu masih koma, Bang ya, masih koma. Oke. Nah, ketika mereka mengangkat alim ulama sebagai Tuhan, apakah Al-Qur'an mengeluarkan pernyataan dusta? Tentu tidak dong. Tentu tidak. Berarti mereka sungguh-sungguh mengangkat alim ulama sebagai Tuhan, betul? Iya, mereka orang-orang kafir itu, Bang. Oke. Nah, berarti menurut Al-Qur'an ada nggak manusia yang mengangkat manusia lainnya, yaitu ulama, sebagai Tuhan? Ada. Ada. Nah, pertanyaannya, sebentar Bang, jangan dilanjut dulu, sebentar. Berarti kata Quran, Tuhan mereka siapa? Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang esa. Astaga. Iyalah, tentunya Berat. Makanya teman-teman ya, makanya ngomong sama mereka ini memang agak berat. Saya ulang lagi Bang ya, gini. Mereka menjadikan alim ulama, mereka itu disebut bukan orang-orang muslim tetapi orang-orang kafir, betul? Betul. Nah, orang-orang kafir tersebut mengangkat seorang ulama sebagai Tuhan mereka, betul? Betul. Nah, artinya mereka melakukan kebenaran atau kesalahan? Ya jelas salah lah mereka itu. Oke, berarti siapa Tuhan mereka? Karena sejatinya Tuhan mereka yang ini, Bang. Saya nggak tanya sejatinya. Dalam yang disebut Al-Quran itu, orang-orang kafir tersebut, Tuhannya mereka siapa? Allah ataukah alim ulamanya? Ya, alim ulama kalau untuk orang-orang kafir. Iya, begitu. Oke. Jadi pernyataan Anda tadi di awal bahwa tidak ada yang menuhankan manusia, itu pernyataan yang melanggar Al-Quran. Padahal ada yang menuhankan manusia. Setuju? Setuju. Oke, saya balik lagi kamera Anda. Ayo, balik lagi. Balik lagi. Silakan.
Oke. Anda tahu tidak? Menurut Muhammad yang Anda percaya sebagai sang nabi tersebut, apa itu definisi menuhankan manusia? Silakan. Itu lebih kepada musyrik atau syirik Bang ya. Soalnya menduakan Tuhan. Iya. Dalam keadaan bagaimana sehingga seseorang tersebut disebut sebagai menuhankan manusia? Menurut penjelasan Muhammad. Kalau menurut penjelasan guru saya tidak tahu pasti ya. Saya kasih tahu. Bang, abang nama abang Tunas Melayu, jangan bikin malu orang Melayu, Bang. Dengarkan Bang ya. Pernah ada seseorang namanya itu adalah Adi Ibnu Hathim. Nah, Adi Ibnu Hathim ini dia seorang Nasrani. Terus dia memakai salib dari perak di lehernya. Dia datang kepada Rasulullah. Adi ini dia seorang pembesar. Dia dari Bani Tayyi ya. Nah, ketika kabar datangnya Adi Ibnu Hathim ini ke Muhammad itu menyebar ke seluruh seentaro pendukung Muhammad. Wah, kita kedatangan orang besar namanya Adi Ibnu Hathim. Nah, pada waktu itu Rasulullah Muhammad sedang membacakan tadi itu surat At-Taubah ayat 31 tersebut. Lalu Adi berkata begini, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak menuhankan rahib-rahib dan alim ulama kami. Tapi apa kata Muhammad? Tidak. Kalian menuhankan mereka dengan cara bagaimana? Dengan cara kalian itu mengikuti mereka itu tanpa batas-batas. Misalnya, ketika ulama-ulama kalian itu menghalalkan yang haram, kalian ikuti. Atau mengharamkan yang halal, kalian ikuti. Contoh ya. Ada seorang ulama namanya RK. Ya, padahal di dalam Alkitab itu diharamkan atau dilarang menyembah patung. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit di atas, baik yang ada di bumi, baik yang ada di dalam air. Jangan kau buat patung bagimu untuk disembah. Tetapi karena pengikutnya menuhankan si RK, maka kalau kata RK boleh menuhankan patung, kita bahkan harus nyembah patung katanya. Nah, itulah contoh-contoh menuhankan. Menurut Muhammad ada, baca saja di dalam riwayat atau latar belakang surat At-Taubah ayat 31. Nah, sekarang apakah Anda mau menerima penjelasan daripada Rasulullah itu? Tentunya saya menerima ya, karena beliau itu datanya udah valid. Oke. Secara manusia, beliau itu udah nomor 1 Bang. Itu pengakuannya dari Google ya, udah jelas. Baik, kita turuti ya, Tapi tolong jangan nanti Anda berputar-putar ya. Kita gunakan standar yang sama. Baik. Kalau ada seorang manusia mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, tetapi manusia tersebut malah mengikuti orang tersebut, maka orang tersebut sudah jatuh menuhankan orang tersebut. Setuju? Sesuai dengan penjelasan Muhammad? Tidak semua yang harus disetujukan. Soalnya hadis itu tidak semua sah Bang. Itu harus. Sekarang tiba-tiba tidak setuju. Bang, saya kasih tahu ya Bang ya. Ya, gimana, ini menurut penjelasan Muhammad nih Bang. Ada ulama. Enggak cuman ulama. Ada manusia. Ya, dia halalkan tuh yang haram. Contohnya tadi nyembah patung. Nyembah patung itu dilarang di dalam Alkitab. Tetapi misalnya ada seorang pendeta, ada seorang pastor misalnya mengatakan, ayo kita sembah patung. Nah, ketika orang tersebut lebih mengikuti ulama tersebut, lebih taat kepada ustadz tersebut, lebih taat kepada romo tersebut, maka menurut penjelasan Muhammad,
orang-orang tersebut telah menjadikannya, membuat dia jadi Tuhan baru. Dan dalam hal ini saya setuju dengan Muhammad. Tetapi kenapa Anda sebagai Muslim malah tidak setuju dengan Muhammad? Karena begini Bang, kalau untuk yang ajaran di lain Quran ataupun Sunnah, menurut saya itu udah beda eranya. Zamannya udah beda. Berarti ini mencatat kebohongan Muhammad. Bukan masalah kebohongan atau saya kebenaran. suruh saja Anda baca. Beliau lah yang tahu. Baik. Kalau begitu saya suruh saja Abang Melayu baca ya Bang ya. Ingat Bang, nama Abang itu bawa Melayu loh. Jangan bikin malu ya Bang ya. Jangan bikin malu orang Melayu Bang. Baik. Setahu saya orang Melayu itu Islamnya kuat Bang. Teman-teman saya orang Melayu banyak Bang. Islamnya sangat kental sekali Bang ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Sebentar ya. Saya tunjukkan. Itu terdapat di dalam... Nih Bang ya. Tafsir. Tafsir lagi lah Bang. Kenapa harus dibawa tafsir? Berarti Abang nggak percaya sama tafsir sekarang? Bukan nggak percaya. Kalau untuk Quran itu dia emang boleh ditafsir. Ini sebenarnya bukan bicara tafsir Bang. Ini berbicara tentang ada peristiwa yang terjadi di balik peristiwa tersebut Bang. Bedakan tafsir dengan peristiwa yang terjadi yang menyertai di belakangnya, oke? Boleh saya bacakan? Cerita berarti. Yang Abang Erdis bahas ini tentang cerita. Iya, berarti cerita ini cerita bohong, betul? Coba lihat dulu. Oke, baik ya. Ini perihal surat At-Taubah ayat 31. Nih. Ya, kelihatan ya? At-Taubah 31. Nih. Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, dan Imam Ibnu Jarir telah meriwayatkan melalui berbagai jalur dari Adi Ibnu Hatim yang menceritakan bahwa ketika sampai kepadanya dakwah dari Rasulullah, ia lari ke negeri Syam. Sejak zaman jahiliyah, ia telah masuk agama Nasrani. Kemudian saudara perempuannya ditahan bersama sejumlah orang dari kaumnya. Lalu Rasulullah menganugerahkan kebebasan kepada saudara perempuan Adi bin Hatim dan memberinya hadiah. Saudara perempuan Adi bin Hatim kembali kepada saudara lelakinya dan menganjurkannya untuk masuk Islam dan menghadap kepada Rasulullah. Akhirnya Adi datang ke Madinah. Dia adalah pemimpin kaumnya, yaitu kabilah Tayyi, ya, yang sangat terkenal kedermawanannya. Maka orang-orang Madinah ramai-ramai membicarakan kedatangan Adi bin Hatim tersebut. Adi masuk menemui Rasulullah, sedang pada leher Adi itu tergantung salib yang terbuat dari perak. Ini yang saya utarakan tadi Bang, ya. Masalahnya Anda kan nggak pernah tahu ini. Kan sudah saya bilang, saya nggak pernah ketemu orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Saat itu, perhatikan, saat itu, ini bukan tafsir ya, tapi cerita di belakang ayat ini. Saat itu Rasulullah sedang membacakan firman-Nya. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya Rasulullah. Tetapi Rasulullah menjawab, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan yang haram bagi mereka, lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Apakah Anda ingin membantah Muhammad di sini? Kalau untuk membantah secara langsung tentu tidak. Oke, kalau tidak langsung apa yang mau Anda bantah? Jadi saya hanya mengkondisikan eranya Bang ya. Maksud nggak? Maksudnya gimana? Ya, gimana ya jelasinnya?
Kalau nggak paham era susah juga sih. Bukan, gini, dari penjelasan ini kata Muhammad, ketika ada seseorang yang mengharamkan yang halal lalu menghalalkan yang haram, kemudian ada orang yang lebih mengikuti orang tersebut, itulah yang dimaksud menuhankan itu atau beribadah kepadanya. Apakah Anda membantah penjelasan Muhammad ini? Apakah Anda ingin mengatakan, wahai Rasulullah, penjelasanmu salah? Apakah Anda ingin bilang begitu? Tidak. Berarti Anda membenarkan ini? Ya kalau untuk emang seandainya itu kejadiannya benar ya saya benarkan. Berarti Anda meragukan ini kejadiannya tidak benar? Karena saya tidak ada di saat itu, Bang. Oh, berarti bisa jadi ini bohong ya? Ya kan itu tafsir. Iya, berarti bisa jadi ini bohong, betul? Ya, hanya Tuhan dan mereka-mereka lah yang tahu tentang. Oh, berarti bisa jadi bohong. Ya sudahlah, kalau udah bisa jadi bohong, ya ngapain kita lanjutkan, Bang? Artinya Anda menganggap bahwa segala riwayat-riwayat yang tertulis di luar Al-Quran tersebut kemungkinan adalah riwayat-riwayat dusta dan bohong. Betul, Bang? Bisa. Betul? Jadi. Bisa jadi bohong. Oke. Kalau sudah seperti itu, Bang, sudah seperti itu artinya segala riwayat-riwayat yang di dalam Al-Quran sebaiknya tidak usah dipercaya, betul? Bukan dipercaya, tapi harus dikondisikan. Itulah pelajaran itu, Bang. Bukan dibantah secara bukan. Jalurnya begitu, Bang. Oke lah, Bang, kalau Abang tidak jelas, Abang ngobrol sama yang lain dulu ya, Bang ya. Soalnya Abang pun nggak jelas orangnya. Iya, nggak jelas. Tahu nggak kenapa seperti itu, teman-teman? Karena begini, mereka ini kalau misalnya saya balikkan begitu, benarkah mereka mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram? Nah, nanti di situ kena akhirnya. Nah, iya. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Arif Purwanto. Silakan Arif Purwanto. Halo, assalamualaikum Bang Edis, gimana kabarnya? Kabar baik, Arif Purwanto. Silakan nyalakan kamera dulu. Sudah Bang Edis. Gimana? Ini yang kemarin-kemarin. Oke, apakah Anda menolak penjelasan? Melihat Bang Edis. Mau tanya, masa saya tidak boleh melihat Bang Edis? Boleh. Apakah Anda setuju dengan penjelasan Muhammad tadi? Setuju. Barang siapa mengharamkan yang halal dan ada orang mengikuti, berarti orang tersebut sudah menuhankan seseorang yang melakukan yang mengharamkan yang halal tadi. Setuju? Ya, tidak setuju. Ya, ngomong sama pohon kelapa. Ya, ngomong sama pohon kelapa. Ya, pohon kelapa ngomong.